Shalom, puji Tuhan. Hari berjalan dengan begitu cepat, tidak terasa kita sudah sampai kepada edisi khotbah berseri pada bulan Juni. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menggali rahasia kerajaan Allah, kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kaki hidup kami, sehingga kami berjalan dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang berkuasa. Kami menerima dengan segenap hati dan kami percaya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema khotbah berseri dalam bulan Juni ini adalah kuasa dalam iman. Banyak sekali orang Kristen mengatakan bahwa dia punya iman. Tapi sesungguhnya iman yang ada pada dirinya belum sampai kepada iman yang sehat. Iman yang sehat itu bukan bergantung kepada berapa besarnya iman atau seberapa kecilnya imannya. Sehingga kalau imannya besar, wow, semuanya serba oke. Kalau imannya kecil, semuanya menjadi tidak oke. Jadi iman itu tidak bisa diukur dengan ukuran besar dan kecilnya. Tapi lebih tepat kita katakan adalah iman yang sehat. Nah, iman itu bisa mengalirkan kuasa yang luar biasa. Bahkan mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Bahkan juga membuktikan semua janji-janji Allah kepada kita. Ketika kita mengetahui dan percaya bahwa dalam iman itu punya kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya iman kita bukan iman yang stagnan. Iman yang terus tetap pada standar tertentu atau level tertentu. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, iman kita hanya kepada tingkat tertentu saja. Tidak. Tapi iman harus bertumbuh dan bertumbuh terus tanpa batas. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, benih iman sudah ditabur di dalam hati kita. Maka benih iman itu seperti benih tanaman, harus disiram, harus dipupuk, harus diperhatikan supaya benih itu akhirnya menjadi tunas. Dan ketika bertunas, dia menjadi pohon. Ketika dia menjadi pohon, dia akan menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah. Dan semuanya ini didasari oleh apa? Karena akar-akarnya tertanam dengan kuat. Kalau akar sebuah pohon tidak tertanam dengan kuat, pohon itu akan mudah tergoncang ketika ada angin. Apalagi ketika ada badai. Lebih-lebih lagi kalau ada gelombang. Pohon itu bisa tercabut. Pohon itu bisa tumbang sampai seakar-akarnya. Nah, untuk itulah kita harus sadar betul bahwa iman yang sehat itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Dan ini jangan diabaikan. Prinsip pertama untuk kita mengalami kehidupan dalam iman yang sehat, sehingga iman kita itu mendatangkan kuasa yang luar biasa daripada Tuhan, adalah kita harus berani melakukan lompatan iman. Kalau kita tidak berani melompat, kita tidak akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita tidak akan berpindah dari satu situasi kepada situasi yang lain. Itu sebabnya di sini iman harus berani untuk kita mulai melompat. Bagaimana kita bisa melompat untuk masalah iman kita supaya naik ke tempat yang lebih tinggi? Ketika Anda mendapatkan firman Tuhan atau pernyataan secara supranatural dari Roh Kudus, maka jangan hanya kita terima biasa saja. Harus kita resapi, kita renungkan, kita hayati sampai di dalam hati dan pikiran kita ada selaras dengan firman itu. Sampai dalam hati dan pikiran kita hanya ada satu kata, yes. Artinya, ya,
benar, saya percaya kepada firman itu. Saya percaya kepada pernyataan Roh Kudus ini. Tentu saja pernyataan Roh Kudus secara supranatural tidak boleh berbeda dengan janji firman Tuhan. Nah, saat itulah ketika tidak ada kegamangan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, atau tidak ada hal-hal yang biasa-biasa saja terjadi dalam hati dan pikiran kita, tapi betul-betul yes untuk firman dan untuk pernyataan Roh Kudus, itu berarti kita sudah berani mulai melakukan lompatan iman. Kita tidak mau lagi dikuasai oleh kebimbangan. Kita tidak mau lagi dikuasai oleh keraguan-raguan, walaupun mungkin problem dan masalah silih berganti sedang terjadi. Tapi problem dan masalah itu sampai tidak mendapatkan tempat untuk menggilas kita, untuk mengurung kita, untuk memenjarakan kita, bahkan untuk melindas kita, apalagi untuk menenggelamkan kita. Karena pikiran, hati kita, roh kita itu hanya ada satu perkataan yes untuk firman dan pernyataan Roh Kudusnya. Ketika kita belum berani seperti itu, berarti kita belum melakukan lompatan iman. Dan ini harus dikerjakan oleh apa? Oleh kemauan kita. Dikerjakan oleh apa? Oleh tindakan kita. Iman tidak boleh diam saja. Iman tidak boleh biasa-biasa saja. Tapi iman perlu mengalami lompatan iman dengan berani, sehingga sekarang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama ketika ada problem, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, kita tidak kecil hati, kita tidak putus asa, tapi iman kita tetap teguh dan selalu berkata yes. Ini adalah unsur pertama bagaimana kuasa dalam iman itu terjadi kepada kita menjadi sangat luar biasa. Kita harus mulai berani melakukan lompatan iman. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kisah Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Ketika satu peristiwa terjadi di mana Marta dan Maria, atau Maria sebagai kakak dan Marta sebagai adik, kehilangan saudaranya yang bernama Lazarus. Dan memang Lazarus itu sudah meninggal. Dan Yesus menerima kabar ini bukan berarti kemudian Yesus serta-merta hari itu, detik itu juga ketika dia bukan berada di tempatnya Maria dan Marta, dia langsung datang ke rumahnya untuk mengerjakan sesuatu. No. Tapi Yesus masih tinggal di tempatnya, kemudian baru besoknya dia berangkat ke tempat Maria dan Marta. Padahal Maria dan Marta sudah menangis terseduh-seduh karena mereka sangat mengasihi saudaranya. Orang-orang Yahudi yang di sekitarnya sudah sibuk menghibur Maria dan Marta, supaya Maria dan Marta tidak selalu berduka cita, tidak kecewa dengan kehilangan saudaranya. Dan kemudian Yesus datang, Yesus juga melihat, menyaksikan bagaimana air mata Maria dan Marta sudah tercurah. Orang-orang yang juga ikut merasakan kepedihan kakak beradik ini. Dan akhirnya Yesus berkata kepada Maria dan Marta pada ayat yang ke-40 dari Yohanes pasal 11. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, di sini unsur yang penting atau unsur terutama adalah percaya. Seberapa kuat percayamu ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, engkau tetap bisa berkata yes, yang artinya amin. Yang lebih dalam lagi berarti percaya akan janji firman Tuhan dan pernyataan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih tinggi. Percaya itu. Jadi Yesus juga mengingatkan kepada Maria dan Marta. Dalam kondisi berkabung, bukan Yesus berkata, "Oke, aku ikut bersimpati. Aku ikut berkabung, ikut berduka cita untuk meninggalnya saudaramu yang bernama Lazarus." No. Tapi Yesus memberikan satu pelajaran, peringatan,
teguran yang tegas, jelas, tapi lembut. Apa tegurannya? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi artinya kalau engkau percaya, oke, gak perlu engkau menangisi masalah itu. Gak perlu engkau berduka dengan problem ini. Tidak perlu engkau putus asa, apalagi kecewa, apalagi kemudian merasa kalah. No. Tapi percayalah, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dan untuk mendapatkan atau bisa sampai kepada tahap percaya seperti ini, Anda dan saya harus mulai berani melakukan lompatan iman. Semua keraguan-raguan jangan bukakan pintu. Semua kebimbangan, semua intimidasi roh jahat dan iblis dengan terjadi masalah itu jangan berikan pintu, jangan beri kesempatan. Untuk apa? Menenggelamkan kita. Untuk apa? Menutup iman kita, untuk menutup mata roh kita. Tapi hanya berani berkata yes sampai pikiran dan hati kita betul-betul clear, bersih, yang ada hanya percaya dengan perkataan yes. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Saudara pasti semua sudah tahu. Lazarus yang sudah mati, bahkan sudah dikuburkan atau ditaruh dalam sebuah goa, sudah dibungkus dengan kain kafan. Dia bangkit, dia jalan, dia keluar masih dengan tangan terikat. Pada akhirnya kain kafan itu harus dilepaskannya, dan Lazarus hidup lagi. Nah, intinya adalah jikalau kamu percaya, dan untuk percaya harus berani mulai melakukan lompatan iman. Puji Tuhan, kita berjumpa kepada minggu yang akan datang dengan seri yang kedua, tetap dengan tema kuasa dalam iman. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.